Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini untuk materi silahkan bisa linknya sudah saya sampaikan di chat ya. Jadi silahkan untuk diakses. Nah, kemudian saya juga akan demokan untuk mengakses materinya. Nah, kemudian silakan ketikkan nama Anda di sini, karena ini tidak akan bisa next tombol mulainya sebelum Anda ketikkan nama. Namanya bebas, silakan sesuai nama Anda, kemudian klik mulai. Nah, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, sebelum kita memulai, kita akan lihat dulu kasus-kasus plagiat yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh para akademisi gitu. Jadi saya akan ambil di salah satu channel YouTube dari Madu sarang atau calm honey merupakan madu yang dipanen utuh dengan sarang lebahnya tanpa. Dugaan aksi plagiarisme di kalangan akademisi bukan yang pertama kali terjadi. Dosen hingga rektor bahkan pernah dicopot dari jabatannya ketika terbukti melakukan aksi plagiarisme. Kita akan bahas malam ini dalam kasus plagiarisme di kalangan akademisi. Ada beberapa contoh-contoh kasus yang ada yang sudah berhasil dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia dari berbagai sumber. Pada tahun 2017, yang pertama ini yang terjadi pada tahun 2017 ada Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Jali, yang diduga terlibat plagiarisme dalam pembuatan disertasi beberapa pejabat Sulawesi yang menjadi mahasiswa doktoral di kampus UNJ. Ini program doktor yang ada di UNJ ya. Selain itu, Profesor Jali ini juga diduga terlibat aksi plagiat disertasi dari mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang juga terjerat kasus korupsi ya. Kemudian, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi periode 2014-2019 Muhammad Nasir akhirnya menilai bahwa aksi plagiarisme terhadap disertasi di UNJ ini ternyata menurut Menristek Dikti, plagiarisme di UNJ angkanya itu tinggi. Padahal sebagai rektor yang merupakan pemimpin tertinggi akademik di universitas, harusnya Profesor Jali ini dinilai bisa mencegah adanya plagiarisme yang ada di sana. Dan akibatnya Profesor Jali pun dicopot dari jabatannya sebagai rektor ya yang ada di sana. Kemudian kita bergeser ke tahun lainnya di tahun 2014. Ada dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Anggito Abimanyu yang terlibat aksi plagiarisme dengan menjiplak karya tulis milik dosen UI Hotbonar Sinaga. Ini dia karya dari dosen UI ya. Sebuah artikel karya Anggito yang berjudul Gagasan Asuransi Bencana yang dimuat di Koran Nasional ternyata hasilnya itu menjiplak karya dari Hotbonar yang berjudul Menggagas Asuransi Bencana yang sebelumnya sudah juga dipublikasikan pada 21 Juli 2006 ya. Jadi dari 2006 ini karyanya dijiplak dan akhirnya diketahui di tahun 2014. Akhirnya Anggito secara resmi mengaku kesalahan tersebut. Dia mengaku salah dalam mengutip referensi dalam sebuah folder di komputer pribadinya dan akhirnya ia pun mengundurkan diri. Beralih ke informasi lainnya, ini dia kasus plagiarisme di kalangan akademisi yang terjadi di tahun 2014 juga. Ini sebenarnya terjadi cukup panjang. Saat itu Rektor Universitas Kristen Maranatha Bandung, Felix Kasim, yang merupakan rektor, melakukan plagiarisme terhadap sejumlah karya mahasiswanya sendiri. Ya, di sana itu ada beberapa contoh kasus dari plagiarisme. Nah, sebelum nanti kita melihat lebih jauh mengenai tentang plagiat, karena nanti ini suka ada yang menyamakan antara plagiat dengan similar gitu ya. Jadi di kita suka banyak yang berkata boleh plagiat asal 20%, boleh plagiat asal 30%. Padahal plagiat dengan similar itu berbeda gitu ya, seperti itu. Jadi aplikasi yang ada sekarang ini bukan aplikasi untuk mendeteksi plagiarisme, tetapi untuk mendeteksi similarity, sehingga itu menjadi indikator awal apakah dia melakukan plagiat atau tidak.
Nah, kemudian silahkan bisa klik menu yang selanjutnya. Ini pelanggaran etika KTI, silahkan bisa diklik. Nah, kemudian kita akan muncul di sini ada 3 menu juga. Di sini ada plagiat, ini berdasarkan Kastaman 2017, bahwa plagiat itu mengutip, menulis ulang karya orang lain, dan dianggap karyanya sendiri. Jadi mengutip, menulis ulang karya orang lain, dan dianggap karyanya sendiri, tanpa menyebutkan sumber aslinya dari mana. Gitu. Jadi kalau mengutip karya orang lain tapi mencantumkan sumbernya itu tidak dianggap plagiat, gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita klik menu yang berkedip, yang ini. Kita lihat di sini plagiat versus similarity. Nah, plagiat adalah mengutip karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Similarity adalah teks karya yang dibuat sama dengan karya orang lain, baik yang mencantumkan sumbernya atau tidak. Jadi similarity besar belum tentu plagiat, tapi bisa jadi indikasi awal melakukan plagiat gitu. Jadi di sini sudah bisa membedakan mungkin bahwa plagiat itu adalah mengutip karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Kalau similar nanti oleh aplikasi, contohnya oleh aplikasi Identicat, oleh aplikasi Turnitin, oleh aplikasi Plagiarism Checker dan lain sebagainya, itu nanti akan ditandai mana saja yang similar, yang sama. Kemudian yang sama itu kita gunakan tata cara pengutipan, aturan yang benar, kemudian menggunakan tanda quote, tanda kutip, dicantumkan sumbernya, itu tidak menjadi plagiat, tapi similar gitu. Jadi belum tentu nanti yang similarity-nya tinggi itu di dalamnya ada plagiat, tapi itu adalah indikasi awal mungkin dari sekian banyak yang sama itu ada yang tidak dicantumkan sumbernya gitu, seperti itu. Nah, kita coba akan klik yang kedua, yang ini. Kita akan klik. Nah, ini berdasarkan sumbernya, untuk melihat sumbernya ini diklik. Nah, ini sumbernya dari dokumen dari Identicat. Nanti silakan di sini mengenai plagiarism di sini dibahas sangat lengkap. Silakan bisa untuk dibaca. Ini adalah salah satu dokumen dari Identicat. Contoh-contoh dan sebagainya, kemudian kesimpulannya seperti itu dari apa namanya tuh, dari materi ini bisa disimpulkan bahwa memang ada perbedaan antara similarity dengan plagiarism gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Ini dari plagiat itu ada yang plagiat umum, ada auto plagiat gitu ya. Kalau yang plagiat umum ini nanti ini adalah sumber-sumber dokumennya ini dari aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian nanti kita lihat lebih lengkapnya itu di Anjani gitu, seperti itu. Jadi kalau plagiat umum itu adalah mencontek karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi ketika idenya masih sama, kita lakukan parafrase, maka sudah seyogianya juga mencantumkan sumbernya. Kemudian kalau auto plagiat, ya mencontek karya sendiri, tapi kita tidak informasikan bahwa karya tersebut itu sudah dipublish dan sebagainya, dan mirip persis seperti itu juga tidak boleh gitu. Jadi contohnya mungkin dalam bahasa Indonesia dia sudah dipublish dan mirip persis dia dipublish juga dalam versi bahasa Inggris di jurnal yang lain gitu, seperti itu. Kemudian ada selami plagiat, menyontek karya ilmiah dari satu bagian utuh karya ilmiah, kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa bagian karya ilmiah tanpa menyebutkan sumber karya ilmiah utama sebagai rujukan. Nah, kita akan klik lagi yang atas. Nah, kemudian kita akan lihat nih, sebelum nanti kita membahas mengenai falsifikasi dan fabrikasi, yaitu menu yang ketiga. Saya akan klik. Nah, saya akan coba copy yang ini. Ini kira-kira dianggap plagiat atau tidak? Plagiarisme adalah bentuk penyalinan karya orang lain yang kemudian dinyatakan sebagai karya sendiri. Nah, kemudian setelah itu saya cantumkan tanda quote, karena ini sama persis. Kemudian saya cantumkan sumbernya. Di sini Colin 2003. Kemudian saya bikin lagi satu paragraf lagi. Saya lakukan
apa namanya tuh sebuah parafrase bentuk penyalinan karya orang lain dianggap sebagai karya sendiri. Nah, di sini saya sudah punya 2 teks. Ini adalah sumber aslinya, diambil dari Collins 2003, Dictionary English Student Dictionary, kemudian penerbitnya dari Bloomsbury Publishing, ini dari London. Nah, kemudian saya melakukan pengutipan, ini ada 2. Yang pertama itu sama persis, mirip. Titik komanya mirip, tidak ada yang berubah. Namun saya cantumkan sumber rujukannya. Nah, ketika ini dicek, di aplikasi pengecekan, contohnya mau di Identicap, mau di Turnitin, maka ini akan merah. Gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua ini ketika dicek di Turnitin, ini tidak akan merah. Kenapa? Karena dia sudah memparafrase dan kata-katanya berbeda. Nah, dari sini dapat menyimpulkan bahwa yang pertama itu tidak plagiat, tetapi similar, dan nanti bisa tinggi di Turnitin. Kalau yang kedua, dia ini tidak similar, dalam artian di Turnitinnya tidak akan tinggi samanya, tetapi dia plagiat. Kenapa? Karena dia tidak mencantumkan sumbernya, padahal dia mengambil ide dari si Collins ini, gitu, seperti itu. Nah, mungkin di sini sudah bisa membedakan kalau ada yang perbedaan antara plagiarisme dengan similarity gitu. Tapi ketika similarity-nya tinggi, itu adalah sebagai indikasi awal dia melakukan tindakan plagiarisme. Dan alangkah lebih baiknya kepada para mahasiswa sekalian, ketika melakukan pengutipan, alangkah lebih baiknya itu adalah gunakanlah parafrase. Dan setelah menggunakan parafrase, kemudian lakukanlah pengutipan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah. Kalau kaidahnya menggunakan American Psychology Association, ya silakan gunakan gitu, seperti itu. Kalau menggunakan IEEE, silakan gunakan itu gitu, seperti itu. Jadi gitu. Jadi nanti supaya apa? Supaya selamat dua-duanya. Selamat dari plagiarisme, selamat dari similarity gitu, seperti itu. Dan nanti secara similar ini beda. Nah, lalu ini yang bagus itu adalah yang ketiga. Nah, yang ketiga yang ini, plagiarisme bentuk penyalinan karya orang lain dianggap sebagai karyanya, contoh seperti itu. Dia cantumkan sumbernya. Nah, ini Collins 2003. Nah, ini yang paling bagus itu adalah yang ketiga, yang ini. Jadi dia sudah tidak plagiat dan dia tidak similar gitu. Jadi gitu ya. Nah, nanti kalau ingin mengetahui lebih jelas lagi, sebenarnya sudah ada di YouTube saya. Jadi nanti di sini ada linknya. Silakan nanti bisa untuk dilihat gitu ya. Bagaimana teknik-tekniknya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi intinya kita sekarang sudah bisa membedakan mana antara similarity dengan plagiarism. Jadi kalau yang pertama ini tidak plagiat, tetapi dia similar. Jadi nanti di Turnitinnya dia pasti akan tinggi. Kemudian yang kedua, dia itu tidak similar dan di Turnitinnya pasti rendah, tetapi dia melakukan tindakan plagiat karena tidak cantumkan sumbernya. Dan yang ketiga adalah yang paling bagus. Jadi dia tidak similar dan dia juga tidak plagiat gitu. Nah, kita akan ke menu sebelumnya. Nah, kita masuk ke menu sebelumnya lagi. Ini seringkali banyak dilakukan oleh para mahasiswa sekalian, karena saya lihat tadi banyaknya mahasiswa S1 gitu ya, untuk peserta tadi mencantumkan nomor pokok mahasiswanya. Nah, jangan juga dilakukan yang ini. Jadi selain plagiat, jangan juga ada falsifikasi dan fabrikasi gitu ya. Jadi falsifikasi itu mengutip ulang data atau hasil penelitian orang lain, kemudian mengubahnya dengan cara sendiri, seolah-olah data atau hasil penelitian tersebut itu benar. Nah, jangan sampai melakukan seperti itu gitu.
Jadi namanya juga riset gitu ya, seperti itu. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi data ya harus sesuai dengan aslinya gitu. Karena nanti kebanyakan penelitian kan bisa dijadikan sebagai dasar sebuah policy, dasar sebuah kebijakan. Nanti kalau datanya ada yang dirubah dan lain sebagainya, maka itu nanti akan merugikan gitu. Mungkin kita beberapa waktu ke belakang pernah mendengar bahwa kok ada pimpinan redaksi dari TV One mendapatkan bantuan COVID gitu ya, seperti itu. Kok ada orang yang di kampung yang dia hartanya banyak mendapatkan bantuan COVID. Nah, mungkin data yang diambil itu ya memang tidak sesuai dengan lapangan gitu, seperti itu. Nah, kita juga mungkin ketika melakukan sebuah penelitian, apalagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, datanya memang harus sesuai dengan aslinya. Jangan sampai ada sebuah falsifikasi. Kemudian ada juga tindakan fabrikasi ini, yaitu memproduksi data dan informasi untuk memperoleh pembenaran adanya suatu karya ilmiah yang dibuatnya sendiri tanpa dapat dibuktikan proses perolehan data dan informasi tersebut dari mana. Tidak ada logbooknya, tidak jelas waktu dan lokasi penelitiannya, tidak dapat ditelusuri secara pasti siapa saja yang terlibat dan siapa objek kebenarannya. Apalagi yang seperti ini, kalau dia tidak melakukan penelitian, tahu-tahu ujung-ujungnya datanya ada gitu ya, seperti itu. Jangan juga seperti itu, karena nanti hasil riset dari para mahasiswa sekalian yang nanti mungkin akan diterbitkan di beberapa jurnal ilmiah yang nanti bisa dijadikan rujukan untuk jurnal-jurnal yang lainnya, itu nanti akan menyesatkan gitu, seperti itu. Jadi lakukanlah sesuatu dengan yang seharusnya, laporkanlah apa yang didapat itu dengan yang seharusnya. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut lagi ke menu utama. Nah, di sini tadi jadi kalau para mahasiswa sekalian mau tahu tentang tutorialnya, nanti ini ada menu yang gambarnya seperti YouTube, silakan diklik. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Sebagai jurnal. Nah, ini adalah tutorial dari saya sendiri. Jadi mohon maaf nanti kalau mengakses ini nanti ada iklan, silakan untuk diakses. Nah, nanti di sini akan sangat lengkap mengenai tutorial-tutorial mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Anjani. Dan kenapa harus ada cek similarity gitu, seperti itu. Jadi di sini akan sangat jelas mengenai Turnitin dari awal sampai akhir. Kenapa harus ada cek similarity? Mungkin masih ada yang belum sadar kenapa kok harus ada cek similarity. Kenapa, apa yang terjadi, kenapa harus seperti itu. Nah, dari Ristek, nah kita lihat di sini. Jadi di kita itu ada yang disebut sebenarnya Rama. Rama. Nah, Rama ini adalah kumpulan dari karya-karya mahasiswa dalam bentuk tugas akhir yang digabungkan. Sehingga nanti ketika semua institusi sudah tergabung di sini, tidak usah lagi ada cek seperti tadi. Karena nanti database-nya akan saling tergabung dan itu akan bisa langsung dideteksi. Dan nanti data ini akan masuk ke Anjani. Nah, jadi bukan menakut-nakuti. Nah, contoh di sini nih. Nah, kita lihat nih. Ini manfaat dari Rama Repository. Yang pertama nih, memudahkan peneliti lain untuk mencari bahan referensi penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, terhindar dari duplikasi dan plagiarisme. Nah, di sini terhindar dari duplikasi dan plagiarisme. Kenapa? Karena dengan mengintegrasikan repositori yang ada di perguruan tinggi dan lembaga penelitian, jadi semua perguruan tinggi akan nyatu dengan Rama, repositori akhir mahasiswa ini, maka setiap penelitian yang sudah dilakukan di perguruan tinggi, khususnya tugas akhir mahasiswa dan lembaga penelitian, dapat terhindar dari duplikasi dan plagiarisme hasil penelitian. Jadi kalau semuanya sudah terintegrasi, nanti ya sudah. Kalau nanti ada yang sama duplikat, contohnya kampus A mahasiswanya dengan kampus B, dengan kampus C, atau dengan kampus D, dan sebagainya, itu akan secara otomatis oleh sistem akan ketahuan. Nah, untungnya di kita ada aplikasi Turnitin.
dan aplikasi ini lumayan mahal juga gitu ya, seperti itu, tidak semua perguruan tinggi punya gitu, seperti itu, dan itu bisa ngecek karya gitu. Sehingga nanti yang dimasukkan ke sana itu setidaknya sudah ada screening gitu. Jadi yang sekira-kiranya besar dan lain sebagainya, nanti itu bisa apa namanya tuh bisa agak mending gitu ya, seperti itu. Jadi yang lolos ke sana mungkin sedikit gitu. Sehingga ketika tergabung ke Rama ini nanti tidak akan apa namanya tuh ada yang melakukan similarity-nya yang besar atau bahkan tindakan plagiat yang persentasenya sangat besar gitu. Nah itu jadi ini dasarnya, jadi nanti bahwa dengan adanya Rama ini nanti akan terintegrasi dan nanti kita harus berhati-hati karena nanti akan tergabung gitu. Jadi akan by system semuanya itu akan terdeteksi. Jadi mendingan tenang dari sekarang gitu daripada nanti kita sudah jadi alumni ternyata ada masalah. Jadi kalau YouTube-nya tadi disampaikan juga dan nanti di YouTube silakan bisa dilihat. Jadi di sana itu ada juga mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung yang apa namanya tuh gelar doktornya itu sampai dicabut gitu. Kenapa? Karena memang karyanya sama. Tapi dengan adanya aplikasi Turnitin, dengan adanya Rama ini, nanti kita akan adanya aplikasi Turnitin sebelum masuk ke Rama nanti akan terhindar dari hal tersebut. Jadi mending tenang dari sekarang gitu seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini tadi seperti yang sudah dijelaskan, ini Rama akan terkoneksi dengan yang disebut sistem Anjani. Nah, jadi ini semuanya dulu apa namanya tuh Pak Lukman, pejabat yang dulu itu menginginkan agar nama-namanya nama-nama wayang gitu katanya. Ada Anjani, ada Rama, ada Sinta, ada Garuda gitu seperti itu. Nah, kemudian di sini sudah ada sebenarnya panduan-panduannya. Nah, di sini contohnya penyimpangan dan sanksi seperti apa? Nah, indikator spesifikasi penyimpangan akademik. Nah, contohnya yang pertama, definisi dari pabrikasi aja. Nah, pabrikasi adalah pelaku atau anggota komunitas akademik atau orang lain yang bekerja sama dengan komunitas akademik. Di mana pelanggarannya? Di Indonesia. Kemudian mengapa termasuk dalam pelanggaran kebenaran, data dan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan kebenaran? Mengapa data atau informasi yang dipublikasi tidak ada atau tidak terjadi atau tidak diizinkan atau bahkan tidak representatif gitu. Tidak mewakili yang seharusnya gitu ya, seperti itu. Mungkin dalam teknik pengambilan sampling juga harus diperhatikan gitu. Jangan-jangan nanti malah mengambil sesuatu yang tidak representatif gitu ya, seperti itu. Kemudian, mengapa tujuan pabrikasi adalah untuk mendukung klaim, hipotesis, atau data lainnya, agar menguntungkan pihak yang tidak berhak atau merugikan pihak yang berhak. Contoh seperti itu. Kemudian, ihwalnya apa? Objek pabrikasi meliputi data, informasi, observasi, dan karakteristisasi. Nah, contoh seperti ini. Di sini ada sudah jelas. Nah, ini plagiat. Plagiat juga ada di sini. Siapa, kemudian di mana, mengapa, dan sebagainya ada di sini. Jadi, semuanya ini sangat jelas. Ada sanksi-sanksinya juga di Anjani gitu seperti itu. Nah, di sini sudah ada. Kemudian sampai perhitungannya di sini ada, sampai pengukurannya. Nah, contohnya mahasiswa belum mengikuti pendidikan pelatihan integritas akademik, kemudian penyimpangan pertama, kemudian tidak ada publikasi, contohnya tidak ada falsifikasi, kalimat yang di ininya berapa, nanti sampai di sini ada ini. Skripsi, nanti submit. Nah, contoh kategori ringan dan seperti itu. Nah, sebagainya di sini ada. Jadi ini sudah by system. Nanti kalau ini sudah terintegrasi semuanya, nanti ini akan langsung otomatis gitu. Jadi dari sekarang berarti kita biasakan untuk mengutip dengan tata cara kaidah yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang seharusnya gitu seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kemudian kita akan lanjut. Nah, ini aplikasi untuk checker, aplikasi untuk mengecek itu ada beberapa aplikasi. Jadi ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, silakan diklik. Nah, di sini ada flag scan. Saya akan tutup dulu yang lainnya.
Nah, jadi silahkan nanti ketika ketika sudah register atau bisa menggunakan akun Google, nanti ini bisa untuk mengecek. Tetapi ini hanya sedikit gitu ya, seperti itu. Nah, contohnya kita akan ambil dari, nah, ada yang sering melakukan seperti ini enggak? Nah, ini contohnya. Ini ada yang langsung ngambil dari Wikipedia. Nah, nanti dikopikan ke sini. Pasti akan ketahuan gitu ya oleh si aplikasi ini. Jadi submit, start check. Tapi mungkin ini tidak sebaik yang berbayar gitu ya, seperti itu. Dan ini juga terbatas, hanya diberi PP-nya itu adalah sampai 20 gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita ada plagiarism detektor. Juga ini silahkan bisa untuk digunakan, yang gratis. Kemudian ada duplicate checker, kemudian ada search engine report, kemudian ada di Google juga bisa, kita bisa mencari. Bahkan teman-teman sekalian, kalau ada teman-teman sekalian, para mahasiswa sekalian, yang berminat dengan Google AdSense, itu kemudian dari websitenya ingin mendapatkan sebuah profit dengan menggunakan Google AdSense, Google itu kalaupun dicantumkan sumber kutipannya dan itu mirip, maka tidak akan diterima oleh Google. Jadi Google itu sangat-sangat menghindari yang disebut dengan similarity tadi gitu, walaupun dicantumkan sumbernya. Jadi ketika ada sebuah website, kemudian nanti ingin ada profit dari iklan dan sebagainya, maka ketika ada yang sama, maka oleh AdSense itu tidak akan diterima. Nah, kemudian banyak yang digunakan di kita, itu adalah Turnitin. Nanti kita akan bahas tersendiri mengenai Turnitin. Nah, sebelumnya ini ada hal-hal yang harus dihindari oleh para mahasiswa sekalian, terutama yang sudah melakukan pengecekan terhadap tugas akhirnya yang di fakultas masing-masing yang sudah melakukan pengecekan. Saya akan klik yang tulisannya stop. Nah, di sini ada beberapa hal yang dilakukan mahasiswa untuk mengelabui dari aplikasi atau dari si checker gitu ya. Yang pertama, diberi tanda kutip semua teks. Kemudian kutipnya itu diputihkan. Ini harus dihindari. Contohnya ada di sumber aslinya, nanti pendidikan adalah usaha sadar, titik-titik gitu. Nah, kemudian oleh mereka itu dipakai tanda kutip, karena kalau di aplikasi Turnitin itu ada sebuah penyetingan, apakah tanda kutip itu dengan adanya tanda kutip itu diabaikan atau tidak. Nah, kalau di sana diabaikan, nah mereka itu suka ininya diputihkan. Ininya diputihkan, sehingga nanti ini seolah-olah dia itu di sini tidak melakukan similarity dan dia tidak mencantumkan kutipannya. Jadi otomatis ini dia sudah melakukan tindakan plagiat, kemudian dia juga nanti similarnya kalau ininya dihilangkan kutipnya pasti tinggi gitu. Dan ini nanti di aplikasi sebenarnya sudah ada informasi bahwa ini menggunakan tanda kutip. Jadi dari si checker itu sebenarnya sudah tahu gitu kalau menggunakan tanda kutip dan kutipnya itu diputihkan gitu, seperti itu. Ini kasus yang pertama. Jadi silakan gunakan yang seharusnya. Takutnya tadi ketika sudah terintegrasi Rama dan Anjani, maka yang takutnya kita sendiri juga gitu. Nanti ujung-ujung udah lulus, udah apa, atau kita nanti jadi pejabat gitu, seperti itu. Ada salah seorang yang mau mencalonkan rektor di salah satu perguruan tinggi tertentu, dia sudah lama karyanya, kemudian seperti itu ternyata ada yang sama dengan yang S1 malah gitu, seperti itu. Nah, kemudian dia jadi tidak tenang dan lain sebagainya gitu, digugat-gugat terus dan sebagainya. Nanti siapa tahu di antara para mahasiswa sekalian nanti jadi pejabat dan sebagainya, nanti malah dipermasalahkan gara-gara hal yang seperti ini. Jadi mendingan gunakan tata cara yang baik dan benar dari sekarang supaya nanti kita bisa tenang gitu, seperti itu. Karena ada pepatah bahkan kalau kita menyembunyikan
hal yang bau gitu, nanti lama-kelamaan akan tercium juga gitu, apalagi nanti kalau menjadi pejabat dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang suka dilakukan itu adalah membuat typo terstruktur. Jadi contohnya seperti ini. Pendidikan, dia replace semuanya menggunakan ditambah tanda I. Pendidikani. Tiap pendidikan itu pasti pendidikani. Sehingga nanti oleh aplikasi tidak akan terdeteksi. Kenapa? Karena aplikasinya mendeteksi itu tulisannya pendidikani, bukan pendidikan. Nah, nanti ininya juga diputihkan sehingga tidak terlihat. Padahal itu di aplikasi sudah ada informasi. Nah, itu juga harus dihindari. Kemudian mengubah menjadi gambar teks tertentu gitu seperti itu. Nanti kita akan bahas. Jadi tabelnya itu dibuat jadi gambar, kemudian dimasukkan. Kemudian teksnya dibuat jadi gambar, kemudian dimasukkan biar tidak terdeteksi. Kemudian ada juga yang seperti ini. Ada yang mengirimkan file yang berbeda dengan skripsi mahasiswa tersebut yang sudah lolos. Jadi ada skripsinya yang sudah lolos, salah satu orang mahasiswa, kemudian dia dimasukkan lagi untuk pengecekan atas nama dia, diganti depannya. Sehingga nanti dia akan lolos. Gitu. Kemudian ada juga yang mengirimkan sebagian file skripsinya. Jadi ada contohnya bab 1 sampai bab 5-nya itu ada 80, ternyata yang dikirimkannya itu hanya 50 atau hanya 40 gitu, seperti itu. Karena persentase di Turnitin itu contohnya 20%. Nah, berarti 20% itu banyaknya kata yang sama dibagi keseluruhan kata gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang spasinya 2. Spasinya 2 seperti itu, tiap kata dengan katanya itu spasinya 2, sehingga nanti untuk pendeteksian juga agak agak dikelabui sedikit, dan itu juga sudah ada untuk melihatnya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita jangan dilakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi lakukanlah hal-hal yang sesuai gitu ya, seperti itu. Di antaranya bagaimana? 1, melakukan parafrase. Jadi di parafrase kita pikirkan terlebih dahulu sehingga nanti pas sidang pun mungkin ketika tidak plek sama sekali ngambil, apalagi kalau ngambilnya halaman 1 sampai halaman 12, halaman 12 sampai halaman 40. Itu sudah nggak akan ini gitu ya, seperti itu. Jadi nanti ketika diparafrase, nanti dipikirkan isinya apa dan lain sebagainya, kan itu akan lebih akan lebih maksimal gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan kembali. Nah, ini untuk aplikasi checkernya tadi udah. Kemudian solusi pencegahan plagiatnya itu seperti apa? Nah, ini solusi pencegahan plagiatnya. Kita klik di sini. Nah, langkah-langkah untuk menghindari plagiat. Yang pertama, ini diambil dari Carpid University, judulnya tentang avoiding plagiarism. Kemudian bisa diambil di sini. Langkah-langkah untuk menghindari plagiat itu, yang pertama, memang harus membiasakan diri untuk sering menulis yang baik. Gitu. Bila tidak dapat dihindari untuk mengutip secara langsung dari karya orang lain, berikan tanda kutip. Tapi ini jangan terlalu banyak. Dan mungkin ini hanya undang-undang, hanya hal-hal yang penting gitu ya, seperti itu. Bisa pakai tanda kutip 1 atau 2 gitu. Jadi jangan terlalu banyak gitu, seperti itu. Jadi ketika kita baca, dipikirkan isinya, kemudian nanti baru dituangkan. Kemudian yang selanjutnya, buatlah parafrase, mengganti kalimat asli pengarang dengan kalimat sendiri. Seperti di atas yang ini ya. Jadi dibuat parafrase, kemudian jangan lupa mencantumkan sumber kutipannya gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya gunakan yang bersifat umum gitu ya. Kemudian hasil kutipan diberi informasi siapa yang dirujuk, nama, tahun, dan ditulis dalam daftar pustaka. Ini juga suka banyak yang bermasalah. Jadi di body text-nya itu suka tidak ada, tapi di daftar pustakanya ada. Jadi contohnya tentang penelitian. Kalau di pendidikan ada Sugiono peneliti. Tetapi ternyata di ininya, di bentar.
Tapi di ininya, di apa namanya tuh, di daftar pustakanya itu ada gitu, seperti itu. Ada juga kebalikannya. Di body text-nya di bab 2-nya ada, tetapi di daftar pustakanya tidak ada. Nah, mungkin silahkan kalau nanti ingin mempelajari tentang aplikasi Mendeley, itu karena itu adalah produk dari Elsevier juga. Nah, silahkan nanti bisa klik yang nah, yang ini silahkan. Nanti di sini ada tutorialnya, dan juga nanti di sini juga ada tutorial tadi yang seperti Pak Ardi gitu ya, seperti itu. Nah, silakan nanti di play di sini tata caranya, dan itu memang apa namanya tuh, step by step insya Allah bisa gitu ya. Kemudian, nah ini tentang solusinya tadi ya. Jadi memang ini harus dibiasakan gitu ya, seperti itu. Nah, saya coba akan perlihatkan apa namanya tuh, hasil pengecekan dari aplikasi Turnitin. Nah, ini ada seorang mahasiswa yang sampai 6 kali melakukan pengecekan. Jadi kalau sudah seperti ini, nanti ini tenang gitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini tenang. Jadi awalnya 77%, ketika tergabung di Rama, otomatis dia akan tergabung dengan Anjani. Ketika tergabung dengan Anjani, maka nanti otomatis akan ada sanksi gitu, seperti itu. Nah, ini awalnya. Kita lihat. Ini kita inikan dulu ininya. Ini banyak sekali yang samanya ya. Kita lihat. Nah, ini April dengan UNY ini samanya. Kemudian, nah ini yang ditandai. Banyak gitu ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, terus suka ada yang nanya nih, ini, nah kalau seperti ini menurut Hamalik, nah ini silahkan untuk di parafrase. Kalau susah nanti gunakan tanda kutip, tapi itu hanya 1 atau 2 saja. Alangkah lebih baiknya gunakan parafrase gitu ya, seperti itu. Jangan lupa ini Hamaliknya harus ada di daftar pustaka. Seperti itu. Untuk stylenya, ini silahkan dipersilahkan apakah menggunakan gimana dari fakultas masing-masing mungkin. Apakah menggunakan APA 6, APA 7 gitu. Karena itu ada perbedaan. Saya contohkan, kalau di APA 6, American Psychology Association 6, itu untuk buku itu ada kotak penerbit. Contohnya saya Acaproni Hamdani, nanti Hamdani, AR, titik 2020, cara cepat mempelajari learning management system, titik, kemudian Bandung, titik 2, kemudian setelah itu nama penerbitnya. Nanti di APA 6, kotak penerbit itu dihilangkan. Jadi di APA 6, APA 7 itu tidak ada kotak penerbit. Jadi alfa beta itu tidak ada Bandung sebelumnya. Jadi silahkan, itu tergantung style dari masing-masing fakultas gitu, seperti itu. Lalu mana yang benar? Ya disesuaikan dengan style yang ada. Asal jangan sampai mungkin nanti ketika menggunakan API 6, ada juga API 5, ada juga sebagian API 7, kayaknya memang harus konsisten. Apakah mau pakai API 5, API 6, atau API 7, gitu seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi ini samanya dengan mana saja bisa terdeteksi. Seperti itu. Kemudian, mahasiswa tersebut supaya tenang tadi, dia melakukan perbaikan. Nah, sehingga turun menjadi 31%. Nah, turun 31%, berdasarkan yang ditandai tadi sudah diparafrase. Kemudian terus melakukan perbaikan sampai memenuhi batas standar, yaitu adalah 26%. Nah, gitu seperti itu. Jadi nanti ketika para mahasiswa sekalian, jadi kalau fakultas lain disesuaikan, kalau yang di FIP jadi mahasiswa mengirimkan, kemudian kami cek. Nah, kemudian nanti hasil ceknya kami periksa, takutnya ada hal-hal yang justru malah membahayakan dari mahasiswa seperti yang tadi gitu. Jadi ada kecurangan-kecurangan, nanti kami periksa lagi gitu supaya tidak ada kecurangan seperti yang tadi. Apakah itu menyusahkan? Sebenarnya tidak. Jadi supaya nanti tenang ke depannya, dan nanti takutnya ketika sudah 10 tahun kemudian nanti ketahuan ternyata sama dengan skripsi yang lain dan sebagainya, nanti bisa jadi masalah seperti itu. Lanjut lagi. Nah,
Kemudian kita coba sekarang masuk ke evaluasi supaya agak mengetahui sebelum nanti mungkin di akhir akan ada diskusi. Silakan klik evaluasi. Nah, silakan untuk diisi. Berikut ini adalah aplikasi untuk melakukan pengecekan tingkat kemiripan, yaitu kecuali, silakan untuk diisi, kemudian nanti next gitu ya, seperti itu. Sampai beres gitu ya. Nanti setelah itu kirim jawaban, gitu. Silakan. Beri waktu mungkin 2 menit ya. Silahkan diklik. Saya akan coba contohkan. Nah, karena ini tadi akan masuk aplikasi. Kecuali nya apa? Nah, ini benar atau salah? Nah, seperti ini nanti akan ada hasilnya ya. Silakan dasarkan namanya. Nah, kemudian untuk lebih lanjutnya, silakan nanti bisa kalau mau berkomunikasi, silakan di sini about, kemudian untuk di websitenya, kemudian saya juga ada kalau buku tentang Turnitin, kemudian buku juga tentang Mendeley. Kemudian nanti kalau mau berkomunikasi silakan di sini. Nah, kemudian saya informasikan juga, silakan nanti klik yang tutorial Turnitin. Nanti di bawahnya itu silakan untuk diklik lebih banyak. Di sini di copy ininya. Ini materi yang ini nanti bisa diinstal di HP. Nah, nanti langsung terdownload, kemudian nanti akan ada APK-nya. Nanti materi yang sekarang disampaikan, yang saya ini nanti bisa dijalankan di HP. Seperti itu. Karena nanti akan berkaitan dengan tutorial-tutorial, karena untuk tadi yang cek Turnitin dan lain sebagainya, dan beberapa hal di dalamnya itu lebih dari 40 menit. Kemudian ditambah juga tentang tips and trick dan yang lainnya, itu lumayan banyak juga. Jadi kalau sekarang disampaikan mungkin waktu tidak akan cukup, jadi silahkan. Aplikasi yang saya sediakan ini ada 2. Jadi ada aplikasi desktopnya, kemudian ada aplikasi APK-nya. Jadi sehingga nanti ketika diinstal di HP para mahasiswa sekalian, itu nanti akan bisa langsung diputar mengenai videonya, mengenai materi yang tadi, kemudian kuis yang tadi gitu ya, seperti itu. Jadi nanti aplikasi APK-nya yang ini. Jadi ketika diinikan, yang ini nih, yang APK-nya, nanti silakan dimasukkan ke HP boleh. Cuma apa namanya tuh, karena ini belum dimasukkan ke Play Store, jadi di HP-nya harus mengizinkan sumber yang lain gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin itu saja untuk Turnitin. Jadi silakan nanti untuk lihat tutorial lebih jelasnya. Selain itu pahami juga hal-hal yang ada di Anjani dan Rama tadi, dan juga silakan buka-buka lagi di link yang sudah disediakan. Jadi linknya kan sudah disediakan di yang tadi. Silakan diketikkan Turnitin. Nah, jadi nanti akan langsung masuk ke aplikasi yang ini gitu ya, seperti itu. Nah, jadi langsung ini. Jangan lupa pokoknya tulis nama ya. Mulai, kemudian nanti silakan bisa mengakses menu-menu yang diinginkan dan tutorial-tutorial yang diinginkan oleh para mahasiswa sekalian. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kembali kepada